Generasi sebelum kita bilang kalau Gen Z ini mager, gampang menyerah, dan juga capean gitu orangnya. Bro, ayolah, zaman itu sudah berubah gitu. Lo kerja 9 to 5, dulu gajinya itu cukup buat lo hidup gitu. Sekarang, hidup ini makin kompetitif, biaya hidup juga makin tinggi, dan juga tekanan itu makin besar. Gen Z ini bukan mager, tapi Gen Z ini cuman realistis. Kalau suatu hal gak masuk akal, ya kita akan bilang kalau hal tersebut itu gak masuk akal. Gen Z ini muncul di tengah kemajuan teknologi yang pesat gitu, dimana akses informasi dan juga komunikasi menjadi jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Gen Z seringkali menjadi sasaran kritik, mulai dari dianggap terlalu bergantung sama teknologi lah, terus dianggap kurang memiliki skill lah, dan juga katanya tata keramanya yang kurang sopan. Berbagai tuduhan itu sering dialahkan ke generasi kita gitu. Hal ini ya tentunya akan menimbulkan persepsi negatif yang dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap generasi kita, atau mungkin ini sudah terjadi gitu. Dulu mungkin masalah hidup itu cuman kerja, nikah, punya anak. Sekarang hidup ini udah kayak speedrun gitu. Harus mapan dulu, harus punya skill ini itu, harus jaga kesehatan mental, harus produktif tiap hari gitu. Tekanan mental kita itu lebih besar, exposure masalahnya juga lebih besar. Jadi kalau Gen Z banyak ngomongin soal mental health, itu sebenarnya bukan lebay. Itu self defense namanya. Itu semua orang juga tahu. Satu hal yang bikin generasi lama itu gak nyaman sama Gen Z, yaitu Gen Z ini berani banget buat speak up. Berani bilang kenapa, berani bilang ini toxic, terus berani nolak budaya kerja, yang penting kerja gitu. Dulu mungkin semua orang itu nurut aja gitu. Tapi sekarang jelas berbeda. Kalau aturannya itu merugikan, ya kita bakalan protes. Keberanian buat melawan itu bukan manja. Itu adalah tanda generasi yang mulai sadar akan haknya. Katanya Gen Z ini gampang quit job. Padahal lingkungan kerja sekarang itu kerja multitasking tanpa tambahan gaji, budaya overwork tapi gajinya stagnan, terus perusahaan itu bisa PHK kapan aja. Kalau tempat kerja toksik, ya sebetulnya wajar dong untuk pindah. Loyalitas itu ada ketika perusahaan itu juga loyal kepada karyawan-karyawannya. Gen Z ini selalu disalahkan karena kita ini generasi yang paling vokal gitu. Kita punya akses informasi kemana-mana. Kita lihat ketidakadilan lebih cepat, maka kita akan suarakan itu lebih keras. Generasi yang kritis itu memang bikin banyak orang itu gak nyaman gitu. Dan cara termudah buat ngedumelin soal itu ya salin aja generasi paling muda gitu. Ini sebenarnya yang menjadi akar masalah. Yang berubah bukan cuma soal teknologi, ekonomi, dan juga pekerjaan, tapi juga mindset itu juga harus ikut berubah. Tapi sayangnya, banyak orang tua, bos, atau lingkungan itu masih makai standar hidup zaman dulu gitu, buat ngejudge generasi sekarang. Jadi ketabraklah antara ekspektasi lama dengan realita baru gitu. Dan siapa yang disalahin? Tentu saja Gen Z. Ini sebenarnya sama aja kayak cewek yang bilang semua cowok itu sama aja gitu. Ini ya alasannya gak berdasar lah. Ini gak masuk akal alasannya. Dan ngawur banget gitu. Seolah-olah si cewek ini pernah nemuin semua cowok di dunia ini gitu. Makanya bilang begitu. Kalau kita mau bandingkan dengan generasi sebelumnya, generasi boomer misalkan, justru mereka malah lebih gak masuk akal gitu. Ada yang bilang Bahasa bahasa Inggris Inggris kan itu bukan bukan bahasa bahasa asing. asing. Ada yang bilang ikut rusuh itu bukan perusuh. Ada yang bawa karung beras. Sorry, kita jangan masuk ke situ. Tentu saja intinya, itu semua itu gak masuk akal. Dan siapa yang paling vokal untuk mengkritik hal tersebut? Ya kalian bisa jawab lah. Gua itu gak bilang Gen Z itu sempurna. Kita ini punya masalah, punya kekurangan, itu sudah jelas lah. Tapi salah besar kalau misalkan semua kekacauan itu diseret-seret ke generasi kita. Berhenti menghakimi generasi hanya karena sebagian orang itu berperilaku tidak sesuai dengan kehendak kita. Kita cuma anak muda yang ingin belajar survive di dunia yang makin rumit ini. Kalau lo Gen Z, apa yang lo rasain? Dan
Aduh, gue belum nyiapin kata-kata lagi buat closing. Dan intinya sampai jumpa.